Riza, Anda Muslim, Bang? Halo, ya Muslim, Bang. Oke, apakah Muhammad pemimpinnya umat Islam? Pemimpin, Bang. Oke, yang tadi dia tidak mau lagi mengakui Muhammad pemimpin. Apakah dia salah? Oh, kalau Bang siapa tadi? Gun Saleh. Bang Gong Saleh. Bang, gelap, Bang. Coba pindahkan, arahkan kameranya yang agak tempat terang, Bang, biar nggak gelap. Oke. Apakah Muhammad pemimpinmu? Ya, pemimpin bagi umat Muslim sedunia, Bang. Oke, tadi Gun Saleh dia nggak mau mengakui Muhammad sebagai pemimpinnya karena sudah meninggal katanya. Terus yang benar yang mana? Kalau menurut aku, ya Muhammad sampai sekarang ya jadi panutan kami. Jadi pemimpin kalian, betul? Ya. Oke. Kan pertanyaan mengikuti ajaran-ajarannya dulu. Oke, baik. Nah, kalau ini berarti jujur dia. Nah, sekarang begini, Bang. Apakah dia sudah meninggal? Sudah. Oke, berarti kalian dipimpin oleh orang yang sudah meninggal dalam kubur, betul? Yang mimpin itu bukan manusianya. Tadi katanya Muhammad, sekarang bukan. Aduh, berat. Ajarannya, Bang. Ajarannya. Berarti Muhammad bukan pemimpin. Sebentar, berarti Muhammad bukan pemimpin. Bang, berarti Muhammad bukan pemimpin zaman. Oke, apakah yang pemimpin itu sudah meninggal? Sudah. Oke, apakah kalian dipimpin oleh orang meninggal dalam kubur? Macet. Pertanyaan menjebak, Bang. Berat. Pertanyaan menjebak, Bang. Iya, tadi begini loh. Kita itu berbicara mengenai Rob, ya. Iya. Seorang manusia yang dia sebagai pemimpin, pengendali, pengatur, di dalam kaidah bahasa Arab itu disebut sebagai Rob. Anda tahu itu? Betul. Ya, betul. Kipasnya dimatikan dulu, Bang, karena kipasnya ikut ngomong ke sini, ikut debat dia. Coba matikan dulu kipasnya. Maaf. Sorry. Coba matikan dulu kipasnya. Oke. Nah, kalau Muhammad adalah Robmu, Allah pun juga adalah Robmu. Berarti berapa Robmu? Kalau menurut pengetahuan saya itu Tuhan saya itu Allah, Muhammad itu sebagai saya nggak tanya Tuhan Anda. Robmu ada berapa di situ? Rob ya satu, Allah SWT. Oh, Muhammad kemana sekarang? Ya sudah meninggalkan ajar-ajarannya yang. Iya, tadi katanya masih Rob. Apa sampai sekarang dia bukan Rob lagi? Sekarang masih Rob atau udah pensiun? Nah, ada saklarnya ini. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang masih, kadang-kadang udah pensiun jadi Rob. Gimana? Apakah sampai detik ini dia masih menjadi Robmu? Bukan begitu. Masalahnya kan seorang Nabi Muhammad itu kan utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu-wahyunya. Apakah dia Robmu? Ya termasuk ya. Gimana ya? Nah, belajar dulu, Bang. Saya cuma mau bilang begini, Bang. Sama di dalam kami, Bang. Bapa di surga adalah kurios kami atau Rob kami. Ya, Yesus juga Rob kami, kurios kami. Dan Roh Kudus pun adalah kurios kami atau Rob kami. Apa itu Rob? Rob itu adalah sesuatu yang kepadanya kita itu takluk menyerahkan diri kita. Supaya kita dipimpin oleh dia. Ngikutin apa maunya. Gitu. Nah, sekarang Bang, siapakah di antara kita ini, antara Anda Uclim dan kami Oten, siapakah di antara kita yang menjadikan orang mati sebagai Robnya? Ya kalian, udah ngaku. Kalian inilah yang menjadikan orang mati sebagai Rob. Gimana? Jujur kita, jujur. Nah, makanya Bang, pesan saya kepada Anda, mari bertobat, datanglah kepada Yesus. Terimalah dia sebagai Robmu atau sebagai kuriosmu, seperti itu. Supaya apa? Supaya kamu beroleh hidup. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bang, orang mati atau orang buta tidak bisa menuntun orang kepada hidup. Nggak bisa. Apakah bisa orang yang tidak tahu jalan ke surga menuntun orang ke surga? Aku nggak tahu dia. Coba, apakah bisa orang yang tidak tahu ke surga memimpin orang supaya masuk surga? Iya. Tidak bisa kan? Betul. Iya, pertanyaan saya, apakah Nabi M sekarang sudah masuk surga? Menurut Alkitab, menurut Al-Quran sudah masuk ke surga. Tunjukkan ayatnya, kalau ada saya lompat dari Monas. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya di mana? Tunjukkan, mana? Mas, senyum-senyum dia. Gak ada Bang, Anda cari sampai lecek juga nggak bakal ketemu. Tapi di dalam Injil dikatakan apa? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ya kan? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihat dia naik ke surga. Seperti itu. Nah, sekarang aku boleh tanya nggak? Bagaimana? Sekarang aku boleh tanya nggak? Sebentar, saya tutup dulu statement saya ini. Begini, sekarang intinya begini, kenapa Anda lebih senang dituntun, dipimpin oleh orang mati, ketimbang dituntun, dipimpin oleh Yesus yang hidup? Gini Mas. Gini, Nabi Muhammad itu kan utusan Allah yang penerima wahyu. Jadi yang menuntun itu bukan. Apakah dia pernah berbicara kepada Allah? Apakah dia pernah berbicara kepada Allah? Menurut Al-Quran ya berbicara. Tunjukkan sama di ayat Allah. berapa dia berbicara kepada Allah? Gini, memang kalau ditanyakan semua umat muslim, kalau ditanyakan masalah bukti, bukan bukti. Gini, adakah di dalam Quran Allah berbicara kepada Muhammad? Kalau Anda bisa temukan satu ayat, saya terjun dari Monas. Tunjukkan. Ya. Satu ayat saja. Silakan. Sekarang saya bertanya sama Bang Edis, apakah Nabi Muhammad itu manusia biasa? Menurut Al-Quran, dia adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Tentu saja dia adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Betul? Betul. Ya. Oke, barang siapa yang berbuat kesalahan, barang siapa yang berbuat dosa, berarti dia bisa tidak melakukan kesalahan dalam memimpin. Nah, gini. Kalau Bang Edis mempercayai kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa, seperti kita pada umumnya, apakah mungkin seorang manusia biasa mengarang Al-Quran sebegitunya hebatnya? Sampai sebegitu hebatnya gimana maksudnya? Ini, kalau dalam Al-Quran itu dari awal mulai bumi sebelum ada sampai akhir zaman itu semua sudah diceritakan dalam Al-Quran. Baik. Pertanyaan saya, siapa nama? Oke. Pertanyaan saya, nggak apa-apa. Anda mengatakan hebat segala macam. Kita tes dulu. Oke. Coba, apa arti tungkriung? Wah, nggak ngerti aku Bang. Mujizat itu, hebat itu. Tidak ada seorang pun yang tahu kan? Anda tidak tahu apa tungkriung kan? Saya juga nggak tahu. Itulah mujizat hebatnya. Pertanyaan saya, sebentar, belum selesai pertanyaan saya. Apa arti alif lam mim? Nggak ada yang tahu Bang. Tungkriung ada yang tahu nggak tadi? Sebentar, tungkriung ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu Bang. Berarti sama-sama sakti nggak? Saya pribadi sebentar tahu, dulu, dengar. Oke. Berarti saya pun sanggup membuat ayat yang sakti mandraguna yang nggak ada orang yang tahu. Saya juga bisa bikin. Barusan tadi saya bikin tungkriung, angkrung, tungkur, kukuk, kurung, kukung, sangkruk, kuruk, kurung. Coba tanyakan kepada seluruh dunia, ada nggak yang tahu ayat itu artinya? Itulah mujizat ayat tersebut.
Artinya sungguh sangat cetar membahana karena tiada seorang pun yang sanggup memahaminya. Sungguh maha besar perkataan Edis sehingga tidak ada seorang pun yang paham. Betul. Kalau saya 100% percaya kalau Al-Quran itu kalam Allah yang disampaikan. Terus kenapa kamu tidak percaya yang tadi? Tung kriung, kurung kukung kukung, truk kukung. Coba jawab itu apa artinya? Apa? Orang nggak tahu. Kalau cuma mau bikin ayat-ayat yang nggak ada artinya, saya juga bisa. Gimana? Nggak ada artinya gimana sih? Apa arti alif lam mim? Hanya Allah yang tahu artinya. Hanya Allah yang tahu arti tung kriung juga. Kalau begitu caranya. Kalau cuma mau bikin yang begitu mah gampang. Ngapain kita susah-susah? Gimana Anda ini? Kalau dari Allah, karena sebagai seorang manusia biasa nggak mungkin bisa menciptakan kitab yang begitu dahsyatnya. Kalau justru saya juga sebagai manusia biasa, bagaimana mungkin Anda menciptakan ayat yang tadi tung kriung kurung kuku kukung itu tadi tung kriung kurung kuku kukung itu? Memang dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang nggak bisa hanya gara-gara nggak ada yang tahu artinya dibilang mujizat. Sementara saya bikin ayat tung kriung nggak ada orang yang ngerti artinya nggak dibilang mujizat. Saya cuma mau bilang kepada Anda begini Hafizah. Anda ini sudah kebanyakan dicekokin oleh yang namanya dogma. Di mana dalam dogma tersebut dikatakan, pokoknya ini mujizat, ini adalah tidak ada tandingannya, tidak ada seorang pun yang sanggup membuat yang semisal dengan ini. Ternyata Edis bisa sanggup membuat semisal dengannya. Buktinya tung kriung kurung nggak ada yang tahu juga. Ya sudah, Anda bertobat ya. Tadi sudah saya katakan, dikatakan apa? Kalau Anda menjadikan orang mati sebagai pemimpinmu, Anda pun nanti akan seperti dia. Ya. Sementara kalau Anda menjadi seorang Kristen, Anda tidak menjadikan orang mati sebagai pemimpinmu, melainkan dia yang hidup, sang firman yang hidup. Sekarang begini. Sekarang begini, pertanyaan terakhir. Apakah Anda percaya bahwasannya ia, anak Maryam tersebut, akan datang kembali ke dunia? Percaya. Oke, kalau Anda percaya, apakah nanti Anda akan menerimanya? Menerima sebagai apa? Ya sebagai Rob mula. Gimana sih orang mati di kuburan mau kau jadikan Rob, tapi Isa anak Maryam tidak mau kau jadikan sebagai Rob. Gimana? Sekarang begini. Dengar. Aku ini umatnya Nabi sebentar. Muhammad. Apakah sang nabi itu adalah manusia? Manusia. Oke, anaknya Aminah itu adalah manusia biasa? Manusia biasa. Kau jadikan dia sebagai Robmu, betul? Oh enggak, junjungan aja. Sebagai... Iya, Robmu bahasa Arabnya tadi Rob. Loh kok muter-muter lagi sih? Bahasa Arabnya itu Rob. Junjungan soalnya itu bahasa Arabnya Rob. Ngerti nggak? Pertanyaannya jebak bang. Jebak sih gimana sih? Gili Anda ini maunya menjadikan anaknya Aminah saja sebagai Robmu. Sementara yang lain tidak kau jadikan sebagai Robmu. Gini. Gimana Anda ini? Boleh nggak? Sebentar, kita kelarkan dulu itu. Apakah engkau menjadikan anaknya Aminah sebagai Robmu? Sebagai junjungan. Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Pokoknya sebagai junjungan. Bahasa Arabnya junjungan. Gak tahu. Ya belajar dulu di bawah sana. Gak